وسلم نبينا وعلى وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قرآن الفجر كان مشهودا. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita dibangunkan oleh Allah dan kita bisa melaksanakan fardu subuh secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan mata kita, telinga kita, hati kita, dan seluruh anggota tubuh kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita tidur kembali nanti dengan hal-hal yang baik, jauh dari segala bentuk kemungkaran dan kekejian, sehingga mengakibatkan itu menimbulkan dosa di dalam kehidupan kita. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang tidak luput dari segala bentuk kesalahan. Apakah kesalahan itu karena kita mengabaikan atau meninggalkan perintah Allah, atau mungkin kesalahan itu adalah saat kita melanggar larangan Allah, yang semua itu akan mengakibatkan dosa. Imam Al-Ghazali pernah berpesan kepada kita, dosa itu adalah racun. Obatnya cuma satu, yaitu bertobat. Kalau yang menyebabkan racun itu adalah makanan dan minuman, maka banyak orang yang menjual kuih. Tapi karena yang menyebabkan racun itu adalah dosa, maka kuih benci, yaitu bertobat. Namun kata beliau, apabila racun itu sudah masuk ke dalam hati manusia, maka taubat tidak akan bisa lagi jadi penambah. Kenapa? Karena dosa itulah menutup hati orang itu. Kalau hati sudah tertutup oleh dosa, maka kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Itu hati orang itu tidak mau lagi menerima kebenaran. Sementara taubat itu penuh dengan kebenaran. Siapapun dan bagaimanapun orang akan menyampaikan kebenaran itu, tidak akan bisa menembus hatinya itu untuk bertobat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan di dalam surat Al-An'am ayat 111, walau annana nazzalna 'alaihimul malaika wa kallamul mauta. Andaikan kata Allah kepada orang-orang yang seperti itu, Aku turunkan malaikat kata Allah, atau wa kallamul mauta, atau mengejek orang-orang yang mati, maka liyu'minu, mereka tetap tidak akan yakin dan tidak akan percaya. Dan alhamdulillah ibu-ibu juga itu bukan orang-orang seperti itu. Anda pastikan. Bagaimana bisa kita pastikan? Karena hati kita masih rindu dengan kebenaran. Telinga kita masih ingin mendengar betul. Mata kita ingin dia mencari yang mana. Itu menandakan bahwa dosa awak itu alun menutup hati. Nah, ini pantas kita syukuri dulu juga. Ya, ini pantas kita syukuri. Ada orang yang memang tak masuk kebenaran, ya. Kalau diajak, ya, dia tertutup, sudah menolak hatinya untuk yang benar. Nah, alhamdulillah kita bukan orang-orang yang seperti itu. Waktu itu
Ibu-ibu, bapak-bapak sidang jemaah yang dimuliakan Allah, itulah sampaikan malam tadi tentang pekerjaan ringan namun pahala yang cukup besar. Janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang lah kita sampaikan itu adalah persoalan menjawab azan dan membaca doa setelah azan. Ternyata azan ko ibu bapak sebahagian umat Islam terkadang-kadang saat azan dikumandangkan awak masih baca itu ya. Kadang-kadang awak mengusuk HP yang sibuk juga dengan urusan dunia gitu. Sementara itu adalah panggilan Allah lewat lidah mulia muazzinnya. Para muazzin sebuah cerita malam tadi bendera sedinayan berhenti untuk menghormati. Okay. Sementara itu adalah kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat tauhid, thayyibah. Nah, sehingga kata Rasulullah dalam beberapa hadis yang kita sampaikan malam tadi, siapa yang menjawab azan itu, dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjawab azan ini dalam dua hadis yang kita sampaikan, ada yang memang kita jawab serupa apa yang dikumandangkan oleh muazzin, kecuali waktu muazzin menyampaikan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Di dalam hadis yang lain, sewaktu muazzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, nah, waktu itu ada tambahan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Saya juga bersumpah bahwa tiada ilah selain Allah, ya, dan tiada serikat sekutu bagi Allah itu. Saat dikumandangkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya juga bersumpah bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Islam dinan. Dan saat muazzin menutup azannya la ilaha illallah, maka ditutup juga dengan selawat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru dilanjutkan dengan doa setelah azan. Nah, itu persoalan azan. Nah, belum lagi keutamaan bagi orang-orang yang mengumandangkan azan. Pagi ini Ibu dan Bapak, izinkan saya menyampaikan apa yang ditulis oleh Syekh Ali Jabir. Mungkin itulah membaca buku beliau tentang apa-apa yang kita peroleh saat kita bisa berjuang menyingkirkan selimut itu pagi datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku beliau ini ada 8 yang akan didapatkan oleh orang-orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh dan juga melakukan amalan yang sunnah dan yang wajib. Untuk mengulang saja Ibu Bapak, mungkin kita sudah baca di beberapa dan mungkin juga sudah pernah kajian di televisi. Yang pertama, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmizi. Hadis ini dari Buraidah. Beliau menyampaikan Nabi kita yang mulia basyar, beri kabar gembiralah. Siapa yang akan diberi kabar gembira? Al-masyaina fi zulami ila masajid.
maksudnya adalah waktu subuh. Ya, maksud hadis ini adalah waktu subuh. Karena gelap. Nah, kini adalah tarang Eropa, lalu lampu tak semua orang, lalu lampu jalan. Ya, di masa Rasulullah tentu belum ada listrik kalam. Nah, gelap di sini bukan semata-mata gelapnya alami, tapi betapa beratnya barik untuk subuh itu berat, sehingga salah satu yang ditakuti oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, apa itu syaitan, apakah itu orang-orang kafir, saat umat Islam sudah bisa sholat subuhnya seramai sholat Jumat. Nah, kalau itulah terjadi, ini musuh-musuh Allah getar-getir. Itulah susah untuk menggoyang, untuk membawa umat-umat ini pada jalan-jalan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, hafizu 'alas shalawat, pelihara, jaga salat itu. Seluruh salat ini maksud, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Di dalam ayat itu Allah tekankan salat yang dijaga itu adalah salat wusta. Salat wusta itu salat asar. Karena itu berat juga, sehingga nanti akan ada hadis menggandengkan antara subuh dan asar ini. Nah, termasuk subuh berat, ya, susah. Alhamdulillah kita bersyukur, bagi kita sudah jadi kebiasaan. Walaupun telah tanggal malam itu, tapi kalau tak biasa jago subuh, jago jam 2, jago jam 3, awak tak jago. Nah, ada orang yang untuk urusan dunia dengan subuh ini dia bisa menunggu. Saya 8 tahun jadi garing masjid, tinggal di masjid. Halaman masjidnya luas dulu waktu sekolah. Kalau pagi hari Sabtu itu Pak, buku hampir itulah ramai itu halaman masjid. Kalau kau memang kali kasih ramai, foto-foto di halaman masjid. Tapi azan subuh akan masuk itu mobil itu berjalan. Nah, kita tidak tahu, mungkin di jalan soal subuh atau di tulisan di lama nanti kita bisa jadi. Kita bukan menyampaikan orang itu tidak sholat, tak boleh juga. Kau tidak tahu. Tapi yang jelas mereka tidak sholat berjamaah di masjid kampung mereka itu, karena akan pergi ke pasar saya di tempat. Kalau pagi-pagi minggu ramai juga. Apa yang ramai? Wali murid mengantarkan anak untuk didikan subuh, tapi sudah nyata anaknya pulang. Karena di tempat yang dulu didikan subuh itu sholat subuh berjamaah anak di masjid. Ya, sholat subuh berjamaah di absen ya. Sholat subuh berjamaah dengan harapan orang tua yang wanita ikut sholat subuh berjamaah. Hanya anaknya ini pulang. Kenapa dia sampai terjadi? Ya. Saya pernah juga mengadakan gerakan subuh berjamaah di sekolah beberapa agak kecewa juga dengan kehadiran murid-murid yang diadakan. Tapi saat aku membawa anak-anak pergi ke Malaysia, ke Singapura, harus diantarkan anak pukul 3 karena pesawat jam pagi. Pukul 2 nanti di sekolah. Ini kan urusan dunia, urusan langit. Tapi pas subuh agak susah. Nah, beruntunglah kita yang bulan yang dibangunkan oleh Allah subuh dan kita punya semangat. Para ibu-ibu, mungkin juga dirangkum mana dingin mana gitu. Mungkin itu ada yang dingin. Tapi semakin sulit orang mengerjakan sebuah kebaikan, maka dia bisa melakukan, maka pahalanya akan lebih besar. Jadi kehadiran ibu-ibu di masjid ini apa-apa aku yang tahu lebih besar pahalanya daripada saya, lebih besar pahalanya dari sehat-sehat. Ada mungkin ya memang nggak damang-damang, nggak pensa-pensa, ya, tapi masih bisa bangun karena itu biasa. Maka orang-orang ini kata Rasulullah SAW, bin nur tamah yaumal qiyamah. Orang-orang yang datang di waktu gelap, di waktu kolom ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Mendapatkan penerangan yang sempurna
juga kita pelajari Ibu dan Bapak bahwa perjalanan panjang yang akan kita lewati setelah kita yaumul ba'ats, setelah kita berbangkit, lalu ada yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza. Itu perjalanan yang luar biasa panjang, dan banyak hadis-hadis Rasulullah tentang kisah-kisah bagaimana perjalanan itu. Dan itu akan kita lewati. Bahkan hadis yang sudah sering kita sampaikan, kata Rasulullah, nanti kita dikumpulkan malahan di padang mahsyar itu tidak memakai apa yang kita pakai hari ini. Ya syarun nas ghufatan huslan ghurab. Manusia itu nanti di padang mahsyar, kata Rasulullah, tidak akan memakai sehelai benang pun. Baju rancak, pasarawa rancak, patah rancak, koi nanti dunia gokil. Maka pesan kita yang sudah sering kita sampaikan, bawalah yang bagus-bagus ke masjid ini. Waduh terakungan lalu, bawa terakungan lalu, jadi itu. Jangan simpan kalbum. Kalau ada baju batik rancak, bawa baju batik rancak ke masjid. Apalagi itu di balian anak, di balian di anak, luak simpan, bila pahalanya kau mengalir ke anak. Ya dia jemaah, kemudian pun sering dia jemaah, ambo bawa teri dulu supaya pahalanya mengalir. Ya. Nah, ibu-ibu bapak-bapak sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan perjalanan panjang itu nanti kita diberikan bantuan oleh Allah karena kita bangun di subuh hari untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam buku beliau ini disampaikan bahwa orang yang bisa sholat subuh berjamaah itu nilainya sama sebanding dengan orang yang sholat satu malam penuh. Sholat saya semalam, tidak ada lalu-lalu. Ini hadis dari Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya fi jama'ati fa ka'annama qama nisfal lail." Siapa yang melakukan sholat isya berjamaah? Ternyata sholat isya di sini dirangkai. Siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, maka dia sudah sama dengan mendirikan sholat separuh malam. Setengah malam sholat saya berhenti. Mungkin ada ibu-ibu juga bapak di antara itu setelah ditinggalkan Ramadan, mungkin 2 rakaat kalau sholat malam tadi. Kalau ada yang 8 rakaat juga, ditambah witir 3, mungkin ada yang lebih, atau mungkin ada yang tidak mau malam sama sekali libur. Lalu puasa udah sholat malam, ada juga orang yang begitu. Ditunggu lo puasa yang ketiga, baru lo sholat malam. Nah ini sholat isya berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid. Maka kata Rasulullah sama dengan sholat separuh malam. Wa man shalla subuh, dan siapa yang sholat subuh fi jama'ati fa ka'annama shalla al-laila kulluhu, dan siapa yang sholat subuh berjamaah maka itu sama dia dengan sholat sudah satu malam penuh. Sholat isya berjamaah setengah malam, sholat subuh berjamaah semalam. Itulah 1,5 malam lagi, belum lagi sholat zuhur, belum lagi sholat asar yang kita hitung. Ya, itu sudah dinilai kita sama dengan sholat 1,5 malam. Saya tahu dekat sholat tidak berhenti-henti 1,5 malam. Tapi kalau anak-anak mau sampaikan, ini kita buat juga di beberapa sudut di sekolah kita. Ya. Saat baca ini, berarti ada orang sholat malam lepak, kelas malam sholat malam. Itu rumah. Pak tambah lu sholat malam tentu bertambah lagi pahala kita. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, kalau itu benar kita lakukan, tentu penghargaan Allah juga semakin baik. Lalu berikutnya ibu dan bapak, yang ketiga, orang-orang yang melakukan sholat subuh berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijamin dipelihara oleh Allah sampai dia tidur kembali. Ya. Ini
Imam Muslim. Hadis ini menyampaikan kepada kita, man sholat subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh, maka dia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga. Kalau Allah yang menjamin, kalau Allah yang menjaga, siapa yang bisa mencelakai kita? Kalau Allah yang menjamin Rasul kita, siapa yang bisa mengambil? Kalau Allah yang mengantarkan rezeki itu kepada kita, siapa yang bisa untuk menahan? Tidak bisa. Maka Allah jamin. Maka orang-orang yang tadi sholat subuh berjamaah, sekali-sekali dia tidak melakukan subuh itu karena beberapa faktor mungkin. Karena mungkin tak rapi, nenek-nenek waktu kan tidak selalu Rasulullah. Kalau Rasul itu memang satu kali yang terlambat sholat subuh. Kalau awak pun tidak, fisik itu lemah. Nah, orang-orang dalam terbiasa dalam ini juga sekali-sekali ada yang lain di hati Rasul. Itu Pak. Untuk tersemai orang ada di dunia itu kalau ada sholat subuh berjamaah. Nah, itu melihat yang Rasul ibu-ibu juga Pak. Anda sholat subuh lalu tidak sholat subuh berjamaah waktu itu. Ada yang lain dalam hidup Rasul. Ada yang kurang. Nah ini menandakan sudah candu nama ibu Pak. Jadi kalaulah candu Pak, candu sholat subuh berjamaah itu luar biasa. Nikmat yang tidak seluruh orang mendapatkan itu. Ya. Nah ini bisa kita pertahankan sampai memang kaki itu tidak bisa keluar. Ya orang ini mesin kecanduan. Ada nikmat yang dirasakan di hati yang kita dapatkan. Nah inilah keutamaan yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di beberapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sholat subuh, nah ini yang sunnahnya. Nanti mungkin juga ada pertanyaan karena ada juga berbeda dalam bersolat, tidak ada di masalah. Perbedaan jangan kita perdebatkan, tapi mari kita diskusikan. Satu yang pernah kita sampaikan bahwa Islam ini tidak perlu lagi kita perdebatkan. Karena Islam ini sudah sempurna. Surah Al-Maidah ayat 3 itu Allah jelaskan bahwa Allah sudah sempurnakan Islam untuk kita melalui Nabi. Tidak ada lagi sedikitnya, tidak ada lagi kurangnya. Jadi kalau kita berdebat tentang Islam, berarti orang masih ragu tentang kebenarannya. Tapi nampak lalu tentu kita berbeda dalam memandang suatu dalil, memandang suatu ilmu, ya, hadis, ayat-ayat Quran, hukum itu kan kita berbeda. Ada berbeda, itu biasa saja. Ya. Tapi jangan kita berdebat, apalagi debat kursi. Kadang orang itu udah bapak, ada orang salah baca ayat digalakkan, ada orang salah baca hadis digalakkan, ada orang salah sedikit digalakkan. Nah manusia ini tidak sempurna itu bapak, tidak sempurna. Dan jangan kita sampai seperti itu. Karena saya yakin orang itu tidak sengaja untuk salah. Nah dia salah melihat. Terjadilah hari ini dia musuh-musuh Allah.
Tapi kalau kita ingin bermuamalah, waduh boleh, mana yang muamalah? Carilah dalil yang melarang. Ayat dilarang, dilakukan. Begitu konsepnya. Misalnya mohon maaf, misalnya kita sholat sunnah menjelang subuh yang akan kita bahas itu. Hadis dari Ibunda Aisyah mengatakan, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Ibunda Aisyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Siapa yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat menjelang subuh, sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isi. Dalam hadis ini yang manual itu hanya 2 rakaat. Kalau kita ingin sholat lebih dari 2 rakaat, carilah dalil yang menyuruh. Kalau kalian sholat sunnah apa yang 2 rakaat, dia sholat sunnah menjelang subuh 2 rakaat disuruh. Kenapa dikerjakan 2 rakaat? Nah, kalau ditambah lagi cari dalil apakah sholat mutlak benar? Sholat sunnah mutlak Ustaz. Bisa tidur benar. Yang jelas sholat sunnah menjelang subuh itu hanya 2 rakaat dalam itu dalil yang benar. Maka siapa yang sholat sunnah 2 rakaat menjelang subuh, maka itu pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Masya Allah. Dunia beserta isinya. Dunia saja dan isi dunia saja. Lu tadi aja ada satu. Sumatera Barat saja gue yakin belum seluruh kita yang menjajaki. Tidak pernah ibu Kamai. Kamai itu apa? Ada nih. Kamai itu ini Pak lah jadi destinasi yang luar biasa. Bahkan kami itu namanya festival Mai di situ kan kami yang hadir. Jadi ada tentang orang Kamboja, orang banyak yang hadir di Mai. Ada di Mai itu Bukit Pasu. Bapak, lain dan tapi ekstrim Pak. Lebih berbayung ke Malala. Aku kipas itu. Ada dua istri kan? Kakak persembilan. Agam saja mungkin satu lewat aja. Itu dunia orang itu. Luas sekali. Apa belum lagi isinya? Isinya kok di antara isinya itu. Isinya gitu. Manusia. Satu tubuh kita ini berapa ribu? Untuk kaji berarti gigi. Kita ngomong aja. Kini ternyata itu bukan waktu Pak. Orang hari ini ada orang yang badan yang ginjal, cilok ginjal, bukan 100 juta satu ginjal. Begitu mahal. Itu baru sebatang tubuh abal manusia yang ada di dunia. Belum lagi hewan, belum lagi tumbuhan, belum lagi hasil bumi, belum lagi tambang, belum ada lagi di laut. Minyak bumi, nikel, batu bara, emas, ada timah, warna. Belum lagi planet-planet. Nikel. Belum lagi di planet-planet. Orang yang mengarajokan sholat sunnah 2 rakaat menjelang subuh itu lebih rancak daripada itu semua, lebih berharga dari itu semua. Masya Allah. Makanya Rasul tidak meninggalkan, walaupun beliau pernah dalam. Seperti itu juga. Kan pernah kita sampaikan. Ya. Jadi kalau kata Nabi sekali-sekali, ya, dengan kondisi lakukan sholat sunnah 2 rakaat ini dulu baru sholat subuh. Karena waktu subuh itu habisnya kapan? Maksudnya waktu syuruk. Tapi bukan berarti kita berlele-lele. Hanya waktu subuh harus sebentar. Bukan itu maksud. Tapi tentu kita akan mengejar kita subuh berjamaah ini yang sunnahnya. Ikut yang sunnahnya. Apalagi kalau sholat subuh itu. Itu baru sunnahnya. Sholat sunnahnya. Bagaimana yang wajib? Tentu lebih luar biasa daripada yang dipamerkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6 berapa? 6.30. Nah, 6 itu boleh? 6.7 boleh suruh. Nah, itu suruh kan? 6.7 boleh. Ingat tuh subuhnya masih ada. Ya. Makanya kalau ibu-ibu yang pergi ke Mekah antara azan subuh antara muazzin dengan sholat itu, ya, dengan sholat itu, ini berapa? Kalau ibu-ibu nanti pergi ke Mekah di Masjidil Haram itu azan, abaram ini waktu baru sholat subuh, terus setengah jam, sejam, berapa? Setengah jam, bukan sejam, setengah jam, sejam, sejam. Memberikan kesempatan. Ya. Untuk itu jadi tadi luar biasa juga Masjid Tawan 10 ini berapa tadi? Kembali 10 ya Pak? Ada yang meliput oleh ini, ada yang mendukung ini, ya. Maka mudah-mudahan ini tidak kita tinggalkan. Ya. Berikutnya yang berapa ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang sunnahnya lagi adalah berinfak di waktu subuh. Ini mungkin ibu dan bapak sudah kajian juga. Ini hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani, fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wa yaqulu al-akhar mumsikan talafan." Pada subuh itu kata Rasulullah akan turun 2 malaikat. Maka malaikat yang pertama berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berkahilah dan gantilah dengan yang lebih baik orang yang berinfak subuh. Ganti dan berkahi hartanya dan ganti dengan yang lebih baik. Ya kalau sekali ya sekali itu dia berdoa. Kalau malaikat yang berdoa tidak ada hijab antara doa malaikat dengan Allah, karena malaikat tidak ada dosa. Ini malaikat yang mendoakan orang-orang ini dulu. Ya. Tapi ini yang dinilai kontinunya, terus menerus. Walaupun seribu setiap pagi, kan ada juga hadisnya. Saya yang infak pagi itu mudah-mudahan itulah yang didoakan, tidak. Kontinunya. Tapi kalau diniatkan dimasukkan 1.000 bagi untuk 10 kali malaikat, ada karena di doanya malaikat subuh doanya. Jadi jangan dirapel. Mulia kadang rutin, itu lebih baik. Kadang rutin. Tapi kalau udah sering rutin kadang, ya, pokoknya ada yang kita infakkan pagi. Ya. Infakkan pagi. Ini didoakan oleh para malaikat. Wa yaqulu akhar, dan malaikat yang berikutnya berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkan, musnahkan harta-harta orang-orang yang mereka itu kikir. Ya, pelit ya, kikir. Awal bahas dulu antara kikir dan hemat. Beda kikir dengan hemat. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain, ibu dan bapak pelajari dan ditolonglah bahwa orang-orang yang berinfak itu juga akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika dia berhutang, maka dia akan dimudahkan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Tapi memang infak ini rutin, ya. Ini yang disampaikan oleh beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yang berapa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa, bahwa sholat subuh kita ini disaksikan langsung oleh para malaikat. Dan tentu sholat-sholat yang lain juga. Namun ayat ini bercerita tentang sholat subuh, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 78.
Innal Qur'ana lil fajri kana mashhuda. Sesungguhnya para malaikat menyaksikan sholat subuh. Jadi sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat karena malaikat itu diperintahkan. Yang malaikat itu bukan yang buat itu, karena ada bergantinya para malaikat yang bertugas. Ya. Dan itu para malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan sholat-sholat orang yang sholat subuh tersebut. Berikutnya yang berapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan ibadah di waktu subuh, baik itu yang sunnah ataupun yang wajib tadi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dan keberkahan. Rezeki itu kepadanya, ya. Rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki yang tidak diduga-duga. Yang gulok di rezeki, jual belinya, usaha dan yang lain-lain. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar rezeki orang-orang yang sholat subuh melakukan amal-amal ibadah di subuh itu, mereka diberikan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan rezekinya diganti dengan yang lebih baik. Tentu yang terakhir ibu dan bapak yang akan kita peroleh, kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Jadi tidak ada alasan Allah untuk tidak memasukkan orang ini ke dalam surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa, beliau mengatakan siapa yang melaksanakan mengerjakan sholat subuh maka ia akan masuk ke dalam surga, ya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disampaikan oleh almarhum Syekh Al-Jabir dalam buku beliau, ya, tentang keajaiban amal-amalan sederhana, amalan-amalan ringan sebetulnya, dan itu mempunyai pahala yang cukup besar. Dan ini memang kita butuhkan. Kenapa? Untuk mengambil kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Setelah kita berhenti mengerjakan dosa-dosa besar, tentu dosa-dosa kecil tidak akan luput itu dari itu. Ya. Nah, kalau terjaga betul kita, alhamdulillah. Matua, ya, talingo kadang-kadang talingo masih sonangnya mendengar orang pacaran bahasa orang. Ya. Kalau bahasa Ilawi itu bahasa orang, ya. Badu muncul. Kadang anak juga sonangnya dari moga mendengar. Saya cakap saya sonang. Hari turun doa ke sini. Dicari-cari. Ada juga, itu kan dosa. Ada juga yang seperti itu. Aja maka itu imbang ini. Tentu dengan pekerjaan-pekerjaan baik, pekerjaan-pekerjaan ringan ini, dan akan mendatangkan pahala yang cukup besar. Baik, Bapak yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. 8 amalan ringan di subuh ini, termasuk sholat subuh, ya. Walaupun berat bagi sebagian orang, tapi bagi ibu dan bapak kita yang hadir, ini sudah menjadikan sebuah kebutuhan. Mudah-mudahan 8 ini berkenan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikannya kepada kita. Mendapatkan cahaya di hari kiamat, akan dijaga dan dijamin, dilindungi oleh Allah dirinya sampai malam hari, mendapatkan pahala sholat dari Isya sampai subuh, sholat 1 malam penuh, akan mendapatkan balasan surga. Sholat sunnah menjelang subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Yang keenam adalah bersedekah mendapatkan doa daripada malaikat. Dan ketujuh, malaikat menyaksikan sholat subuh yang kita laksanakan. Yang kedelapan adalah bahwa rezeki kita didoakan oleh Rasulullah SAW agar diberikan keberkahan kepada orang-orang yang melaksanakan subuh berjamaah. Itu saja beberapa yang mau dipertanyakan. Mas, bila yang bisa dilihat di pasar